Hai semua, saya Fani. Dan saya Ardit. Kami berdua adalah pendeta. Dan kami pasangan suami istri. Dan di podcast ini kami akan banyak berbincang tentang opini kami yang tidak selalu sama. Selamat mendengarkan. Jadi ini kita tuh lagi ngobrol di tengah keramaian jalan pagi hari di sekitar jam 8-an. Jadi banyak orang berangkat kerja, banyak orang mulai beraktivitas. Dari jalan Meranggen Semarang itu rame banget, mobil, motor, truk. Kita bilang ini capung-capung pagi hari ya. Capung atau dalam bahasa Jawa jenenge kinjeng. Kok kinjeng? Kinjeng? Emang capung ki kinjeng ya? Iyalah, Capung ki bahasa Jawa ini kinjeng. sama orang Klaten kan? Iya tapi aku nyebut capung ya capung. Itu bahasa Indonesia itu. Ya capung. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawa kinjeng. Kinjeng tuh bukan jangkrik ini. Udah. Oh capung ya. Mohon maaf. Ya wes lah ini tuh kenapa harus sebut seperti capung-capung pagi hari karena memang kayak rombongan capung. Ini semuanya pergi bareng-bareng ke arah yang sama pagi hari sih. Iya. Bener-bener kayak migrasi. Kayak migrasi burung Iya. Jogja itu loh. Yang di Sayudan itu loh. Rame banget. Setiap musim apa itu kan ada burung-burung yang bertengger di kabel-kabel listrik gitu loh. Nah itu kayak gitu, kayak migrasi burung gitu ya. Setiap pagi itu ke arah yang sama, ke arah kota. Ini juga terjadi di Boja ke arah Semarang itu kalau pagi ya kayak gitu. Meranggen ya gitu. Jadi daerah-daerah pinggiran itu setiap pagi menuju ke tengah untuk bekerja. Untuk bekerja. Ini sebenarnya populasinya di Semarang itu kalau hari kerja lebih padat daripada hari libur. Iya. Karena yang KTP Semarang sedikit sekali. Terus kalau pas lebaran kayak gitu-gitu Semarang sepi. Wah, sepi banget. Enak banget. Enak banget. Tapi gantian daerah-daerah desa yo Rame. ada rame. Jalan sing tak tahu ono konet kuwi sing lewati dadi macet kudu ono supportase. Jadi kamu sudah sarapan belum? Durung. Kowe baru kok Citarum. Oh, nah ini kita sudah agak siang. Kalau pagi kadang pengendaranya Kalau banyak dan lebih emosian ya karena mereka dikejar waktu. kalau jam segini masih nggak emosi. Rada santai sih jam segini atau kalau jam-jam 6 atau 7 gitu, aduh 7 kurang sedikit gitu, aduh. Tapi aku bersyukur banget. Tuhan menempatkanku untuk pelayanan di Samarinda. Kenapa? Tidak di Jakarta. Aku nggak tahu. Aku tidak terbayang kalau pelayanan di area sana kan lebih apa ya, lebih benar-benar ramainya kayak apa. Iya sih sebenarnya teman-teman di Jakarta kalau mau kota pagi harus berangkat jam 4 itu nggak tahu sih ya. Kegiatan gereja difullkan di hari Sabtu Minggu Karena kerja terus rapatnya malam katanya karena memang baru pulang kerjanya tuh bener-bener jam malam. Tapi menurut cerita juga meskipun mereka tuh rapatnya malam-malam, jamnya malam-malam karena habis kerja, katanya mereka happy dan semangat loh rapat itu. bagus lah. Berarti kan di sisa-sisa tenaga mereka di Itu apa ya berarti daya untuk pelayanan. aku nggak tahu apakah mungkin pelayanan itu juga jadi hiburan buat mereka. Jadi mereka kok happy sekali kalau menurut cerita teman-teman yang
di area sana tetap VIP, meskipun itu tuh bener-bener pelayanannya ya ampun, terus jam 8 ke atas lah, jam 9 baru mulai rapat. Nah kita jam 9 sudah selesai, aku jam 9 selesai rapatnya. Aku rapat majelis sasi bisa. Rumus dibengi awan iso. Ya itu loh, kalau aku tuh harus jam mau Siap itu. luar biasa sekali. Jadi tidak terbayangkan kalau saya tempatkan di area kota-kota Jakarta, kota yang sebesar itu dan sepadat itu. Itu kan tempatkan di Semarang ya oke lah, ya rame tapi enggak yang parah sekali. Ya ada macet-macetnya tapi enggak yang macet banget. Tapi sejujurnya tapi aku tuh dulu impiannya itu kalau Tuhan panggil aku pelayanan di mana, pengennya tuh di kota yang adem, pengennya di kota yang adem, terus pelayanan tuh tempatnya teduh sejuk gitu loh pengen, terus nggak jauh dari orang tua, itu pengennya tuh gitu. Dan incarannya adalah mana coba kepengennya? Yang didoakan itu adalah area Salatiga. Area Salatiga, karena itu kan deket tuh dari Klaten. Gitu, jadi pengennya Tuhan kalau panggil, kalau mendapatkanku tolong dong, gitu. Tapi katanya ya, teman-teman di Salatiga, pernah dengar dari mereka tuh, mereka juga jenuh ada di Salatiga gitu, karena kalau rapat-rapat itu kan seringkali kan di Salatiga mereka nggak bisa keluar ya, Udah di area itu terus. Allah di sinode meneh liane. Padahal bagi kita yang di luar Salatiga itu hiburan banget gitu, fresh banget, udaranya sejuk, terus feeling home-nya itu dapat banget gitu loh, Salatiga gitu. Jadi nuansa rumahnya sebenarnya dapat banget di Salatiga. Pokoknya kota yang enak gitu loh, kok nggak terlalu panas, kadang ada dingin-dinginnya. Aku tuh pengennya dulu di Salatiga, itu doaku. Tapi kan katanya memang selalu rancangan Tuhan itu lebih besar sih. Rancangan Tuhan itu lebih besar, lebih keren, lebih luar biasa ya. Terus akhirnya aku di Semarang, di kota Semarang yang panasnya itu mahal nih. Panasnya itu luar biasa. Luar biasa sekali. Kadang bisa sampai 34 loh. Jadi kalau 32 itu termasuknya biasa. Kalau lagi panas-panasnya 34. Ini kita 34. Pernah dulu sampai 36. Keren ya. Panas banget, pesisir. Aku bersyukur sih Semarang. Bersyukur lah. Itu bersyukur. Itu tadi rame nggak terlalu rame. Terus karena ya deket juga sih ke rumah. Ya dulu sih terasa jauh ya ke Klaten, dari Semarang ke Klaten. Cuman kan ada tol. Selagi ada uangnya itu bisa dengan lewat tol. Jadi nggak jauh. Terus ternyata setelah kita menikah dan punya angen, ternyata orang tua kan yang sering di Semarang, kadang ngebantuin kita merawat si angen. Jadi nggak ada alasan lagi jauh dari orang tua, karena orang tua yang sudah sekarang jadi sering banget di Semarang, serumah sama kita. Ya wes, jadi aku bersyukur di atas semuanya lah, pokoknya aku tetap bersyukur di tengah usahaan dengan majelis yang ada,
Ya suka dukanya tetap pasti ada ya. Cuma langsung bersyukur dengan kondisinya, dengan kotanya, dengan majelis yang kami punya, dengan aku punya senior Pak Ano, itu juga aku bersyukur. Kami ada beda-bedanya ya pasti nggak mungkin toh. Lawang saudara kembar aja pasti juga ada bedanya, apalagi ini gitu loh. Senior junior yang beda generasi, beda keluarga, beda konteks bertumbuh. Pastilah aku sama Pak Ano banyak bedanya. Cuma tetap bersyukur karena beliau mentor yang baik, senior yang baik, kolega yang baik. Banyak sih bisa disyukuri. Kalau pas lagi bisa bersyukur enak ya. Ya, Tapi ada saat di mana bersyukur itu sulit loh. Kita harus mengakui itu. Kadang melewati hari yang adanya hari itu tuh kita ngeluh aja. Cuma hari ini lagi positif. sedang baik. Oh, Ya, tapi tidak ada alasan untuk tidak mensyukuri ya. Oh, bersyukur kok. dan tidak ada juga gereja yang tidak punya permasalahan. Semua punya masalah. Kalau punya masalah, kalau nggak punya masalah, kenapa mereka manggil pendeta? Gitu. Jalan sendiri. Kalau misalkan dulu kan kadang mahasiswa teologi terlalu menimbang-nimbang itu, kono masalah oke, kono Gini dan begitu. kono masalah iki, kono masalah iki. Setelah didalami Ya semua jauh lagi gitu ya, ya semuanya punya masalah. Itu kenapa kita putus ke situ. Bukan untuk rampungi masalah ya, tetapi untuk menemani berproses dinamika di dalam setiap permasalahan maupun pergumulan itu. Karena prosesnya itu yang mengasihkan gitu. Prosesnya itu yang akan membawa pada sebuah pembelajaran yang utuh dan baik. Maka itu yang harus ditemani gitu. Karena kadang teman-teman di gereja tidak punya alat untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu mereka butuh sosok yang baik, teman. diharapkan yang baik gitu ya. Diharapkan sosok teman yang bijak. Padahal belum karuan bijak kan pendeta lagi kadang. enggak. Diharapkan baik, bijak, bisa membawa gereja itu kepada Allah. Kepada Allah. Jarang lewat sini ya kayaknya. Jarang lah. Iya. Oh, Ini kan Jatingal ya. Jadi sana Serapia. jarang kita lewat. Biasanya lewat sana. Di sana kan 12 lewat Solo, arah Solo. Bicara Jakarta. Iya benar tapi kebanyakan dari jemaat itu menganggap pendeta itu serba bisa. Pendeta itu serba bisa. Pendeta itu kayak dewa lah gitu. Kadang pokoknya kalau ada masalah ke pendetanya. Kalau ada apa, ya biar pendetanya. Kalau ada apa, ya udah gitu. Kalau ada masalah ya pendetanya gitu. Padahal enggak, kita kan hanya teman berjalan. Kita menemani setiap prosesnya, kita juga berproses bersama. Ya, karena proses itu penting menurutku. Karena di proses itulah nanti kita bisa belajar bareng gitu. Berdinamika bersama itu penting. Tapi aku beneran bersyukur loh Pak, bukan karena ini kita direkam ya, enggak sama sekali. Aku beneran bersyukur. Sekarang kalau dibayangkan dengan suka dukanya aku di Logos hari ini, dibayangkan aja kalau
jemaatnya itu misalnya ditukar, aku tukar, jadi aku pelayanan di tempat yang lain gitu. Kayak joli lah, tukar. Kayaknya enggak deh, aku nggak mau lah. Ditukar aku misalnya pelayanan di GKJ mana gitu. Nggak mau deh kayaknya. Tapi misal di sinode lain kan, kalau mau tuker atau memang harus tuker, itu gimana? Ya, 5 sampai 10 tahun sekali harus tuker gitu. Ya harus kan tuker gitu. ya baik juga. Setiap sinode kan punya ini sendiri. Untuk yang memang setiap 5 tahun atau 10 tahun secara berkala ditukar ya pasti karena mereka melihat sisi baik dari pindah-pindah itu toh. Ya mungkin aja menurut mereka kalau berpindah-pindah itu fresh, jadi selalu fresh pelayanannya. Ini yang menarik. Berganti suasana. Ini yang menarik. Jadi toh aku bersyukurnya di Meranggen itu mereka tuh kaya dalam kemurahan gitu. Kaya dalam kemurahan. Gerejanya Meranggen itu kan terhitung kecil ya. APBD juga berapa sih? Enggak yang sampai MM-an gitu. Di bawah 500 lah, di bawah 300 bahkan. Gereja yang secara APBD terbilang pas-pasan untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi ketika jumlah itu dibagikan ke warga gereja gitu ya, pernah aku ngetes gitu ya, setiap warga dewasa di Meranggen itu atau semua warga di Meranggen jumlahnya 200 sekian gitu, jumlah APBD-nya sekian itu, mereka tuh rata-rata ya persembahan per tahun itu sampai 1.100.000 sampai 1.200.000 begitu loh. Jadi rata-ratanya segitu gitu. Aku bersyukurnya adalah mereka walaupun berada dalam gereja yang dalam tanda kutip gereja kecil gitu, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah, aku bersyukurnya itu karena kemarin ketika kita ada tugas di sinode, aku ngobrol sama temen gitu yang gak berkeluh kesah gitu. Gerejanya itu kaya, gerejanya itu besar, punya aset banyak dari Zendi gitu. Tetapi karena gerejanya kaya, jemaahnya jadi enggan untuk berpersembahan gitu. Jadi bahasanya miskin dalam kemurahan gitu dia bilang, karena merasa bahwa gerejanya udah mampu, gerejanya besar gitu. Jadi aku tidak perlu lagi untuk berpersembahan, gerejaku mampu, gerejaku yang harusnya memberi pada aku. Ada loh yang tipe gereja kayak gitu. Makna sudah besar, kayak gitu kan yang bisa lihat kan pendeta ya, karena pendeta kan karena dia setiap hari menemani proses itu tadi, jadinya kemudian pandangannya juga lebih luas ya, karena pisau bedahnya ada pertama, kemudian pendeta itu tidak mungkin hanya melihat gereja ini tok, gereja Wong Liyo itu kan juga kadang kan lihat denger ceritanya itu dari teman-temannya, koleganya. kayak kalau misalnya papi ditukar gitu, papi disuruh pelayanan diijolke di GKJ lain yang lebih ini dan itu dibandingkan Meranggen, mau nggak? Aku rasih kayak Wah itu aku di titik jatuh cinta ya, mungkin ya dengan gereja kecil ini, dengan komunitas kecil ini, karena aku merasa komunitas kecil ini begitu membangun, begitu membentuk ya. Jadi menurutku ini sudah Tuhan menempatkannya pas lah, menurutku, kecuali mereka tidak menginginkanku lagi. Ada cerita ya, kalau misalkan aku jemaatnya bosan sama kamu ya bosan ya sama udah aku, ya wes aku kan ngopo ya udah serah gitu. ya Aku udah nggak pilih ya mana.
gue tugaskan kemana terserah, kecuali kalau mereka udah nggak ingin aku gitu. Kan ada kan. Ada ya kerja. Aku bosen deh kerja tahu uang aja. Makanya sebenarnya sistem perputaran, sistem sinodal begitu ya, itu penting juga untuk menjaga itu, karena kan terlalu lengkap itu juga bahaya gitu. Tapi Ada titik kalau bosan. kayak 5 tahun, ada yang 5 tahun pindah gitu ya, rasanya tuh kayak Nek 5 tahun ya itu belum jadi. baru deket-deketnya, terus udah Ya suruh itu berpisah. belum jadi ngoyot, belum jadi ngakar di situ, terus cabut lagi. Nanti bikin apa di tempat yang baru, belum jadi ngakar, cabut lagi. Dan belum tentu yang melanjutkan pelayanan di tempat itu akan melanjutkan apa yang kemarin dibikin. Keberlanjutannya ya. Jadi programnya 5 tahun karena kota ganti terus kan. Jadi Iya, jadi ya itulah satu sisinya. dia begitu. Ya semua sistem kan punya kelemahan. Terus Sehingga ya gitu ya. Semua sistem. nah, kita yang PKC itu ya itu menemaninya sampai emeritus. Semoga. Ya beberapa bisa sampai emeritus. Ya sebenarnya seumur hidup sih menemani. Iya benar, nggak ada batasnya. Jadi benar-benar menjadi teman melangkah, teman berjalan, teman lari, teman hidup. Menangis, teman senang. Oh. Nah ini sih yang menurutku ada satu quotes dari seorang pendeta yang wise banget. Siapa tuh? Pak Eko. Pak Eko. Eko Widiarso. Oh, Pak Widiarso Eko. Widiarso Eko tuh dulu ketika aku awal-awal di Merangkin, dia itu pesan sama aku gitu. Karena Merangkin kan ya jemaatnya juga ya, itu kan dulu kepatannya Wisma Nugraha gitu. Pak Eko tuh pesan satu hal yang menurutku buat sepakat gitu. Dia bilang, Mas, tulo kancanono jemaat dalam suka dan duka. Itu ngendikannya waktu apa? Maksudnya di momen apa gitu? Aku lupa di momen apa. Pokoknya aku sowan ke rumahnya. Ini aku masih ingat betul ya karena pengantikannya beliau itu baik banget menurutku. Gak tahu Pak Eko masih ingat apa enggak ya. Cuman aku ingat banget itu. Ketika bimbingan, terus aku cari info sejarah. Nah, ndelala waktu itu Wisma Nugraha itu baru nulis tulisan tentang sejarah mereka satu persatu dari tempat satu dan yang lain kan mereka banyak yang pematannya ya. Karena mereka mau memperingati 50 tahun dewasaan ya. Itulah. Nah, jadi itu yang kemudian jadi ngobrol banyak di situ. Terus aku bilang kan, cara paling sederhana pripun Pak untuk menemani jemaat, ngancani jemaat dalam suka dan duka itu pripun? Cara paling sederhana. Pak Eko ngendikan, paling sederhana ya, paling minim ya. Datanglah terus di dalam setiap piston. Maksudnya piston apa aja gitu? Piston kan Piston melambangkan suka dan duka toh. Syukur rumah baru, piston pernikahan, piston hiburan, itu kan suka duka toh. Aku mikir iya juga ya. Ini kayaknya guyon tetapi ya iya juga ya. Datang piston. Datang piston. Namanya pendeta di sebuah jemaat mesti datang piston. Emang ada pendeta yang nggak datang piston? Mungkin ada pengalaman begitu ya, nggak tahu. Pak Eko jadi Soalnya emang bagusnya emang pendetanya datang. Meskipun nggak bertugas kayak misalnya Super Kosari kan ada dua pendeta, ada Pano, ada aku. Misalnya pada hari itu
aku yang bertugas untuk membawakan firman, yang memimpin Pak Anu, ya aku tetap datang. Iyalah, Nanti kalau aku yang mimpin, ya Pak Anu tetap datang. iya kita kan gitu. Jadi menurutku, ya emang ada pendeta yang nggak datang Winston. Nggak tahu kayaknya ya nggak ada sih. Lah, Itu kan cuma jokes guyonan. Oh, Winston itu melambangkan suka dan duka. Ya, tetapi ada benernya juga gitu, karena orang dikancani dalam suka dan dukanya di Winston itu ya, tuh merasa benar-benar dikancani sih.